dan pas melihat ke arah belakang, nah tiba-tiba saja nih itu keranda naik ke atas setengah bagian tuh, yang sontak saja itu membuat saya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kemudian terdengarlah suara pluk. Keranda itu jatuh guys dengan kecepatan kencang yang membuat semua orang di sana itu lari keluar, termasuk saya nih guys. Halo guys, selamat datang kembali di channel Tombol Horor. Jadi di video kali ini gua bakal ceritain pengalaman horor yang gua alamin sendiri. Halo guys, perkenalkan nama saya Ajay. Saya lahir di Bandung tahun 96. Jadi bisa ditebak lah ya berapa umur saya sekarang. Saya akan menceritakan pengalaman horor yang pernah saya alami dari semenjak kelas 4 SD sampai sekarang. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like setiap video di channel ini. Dan untuk yang mempunyai kritik, saran, dan request, bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa absen dulu nih, dari kota mana aja para penggemar cerita horor di channel ini. Oke, langsung saja seduh kopimu, siapin cemilanmu, karena tombol horor ditekan. Jadi guys, pengalaman pertama saya terjadi ketika saya masih kelas 4 SD, yang dimana itu terjadi di malam Selasa sekitar pukul 8 malam. Waktu itu saya dan dua saudara saya pulang nih dari pengajian, dimana jalan pulang kami ini melewati sawah, dan di seberang sawah itu ada pemakaman umum nih guys. Nah, di pemakaman umum tersebut ada nih sebuah pondok tempat orang-orang beristirahat jika melakukan ziarah kubur. Nah, ketika di pertengahan jalan, kami serentak nih terdiam dan melihat ke arah pondok tersebut. Dan kami melihat ada sebuah cahaya di pondok tersebut. Awalnya kami mengira itu hanya seperti pembakaran kayu saja nih, karena suka juga tuh ada orang yang menginap di pondok tersebut. Namun beberapa saat kemudian, cahaya itu tiba-tiba bergerak secara perlahan yang disertai auman harimau. Sontak saja itu membuat kami lari ketakutan. Setelah sampai di rumah, saya menceritakannya kepada nenek saya. Dan ternyata nenek saya mengatakan bahwa itu adalah karuhun saya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu korinnya nenek moyang ya guys. Nah, itu pengalaman pertama saya melihat hal goib. Beberapa bulan dari kejadian tersebut, saya mengalami lagi nih kejadian yang tidak kalah menyeramkan. Dan kali ini terjadi di tempat saya mengaji. Jadi kami ini mengaji di madrasah ya, yang bersebelahan dengan bangunan masjid. Nah, di saat kami menunggu guru ngaji kami, biasa kan tuh anak-anak seusia kami bermain sebelum guru kami datang. Ada yang kucing-kucingan, ada yang lari-larian, ada juga tuh yang fokus dengan hafalan. Nah, di madrasah tersebut, tepatnya di pojok belakang nih, ada keranda mayat tuh yang disimpan di situ. Dan ketika saya sedang kucing-kucingan dan pas melihat ke arah belakang, nah tiba-tiba saja nih itu keranda naik ke atas setengah bagian tuh, yang sontak saja itu membuat saya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa.
Dan kemudian terdengarlah suara pruk. Keranda itu jatuh guys dengan kecepatan kencang yang membuat semua orang di sana itu lari keluar, termasuk saya nih guys. Nah, kami lari menuju masjid dan melaporkannya kepada guru ngaji kami. Awalnya guru kami ini menganggap itu hanya halusinasi aja tuh. Namun setelah diperiksa, ada bekas retakan tepat di kaki keranda tersebut nih guys, seperti habis tertimpa benda dengan kecepatan tinggi. Nah, hal itu membuat guru kami percaya, sehingga mengaji pun dipindahkan ke masjid selama beberapa minggu. Dan 2 hari setelah kejadian tersebut, ada tuh tetangga saya yang meninggal dunia. Dan ya mungkin seakan-akan kejadian itu menjadi pertanda ya bahwa akan ada yang segera meninggal dunia. Kejadian selanjutnya ini time skip nih guys, beberapa tahun kemudian nih, tepatnya pas saya duduk di kelas 3 SMA. Waktu itu malam Jumat nih. Biasa kan tuh di kampung saya itu suka ada bapak-bapak yang ronda tuh. Nah, saya ikutan aja ronda sama bapak-bapak. Tepatnya pada jam 2 dini hari, saya melihat tuh 2 orang teman sekolah saya yang baru pulang dari acara sekolah. Yang satu itu teman sekampung saya, dan satunya lagi di kampung sebelah tuh guys. Nah, teman saya yang satu kampung itu meminta saya untuk menemaninya nih buat nganter temannya pulang yang satunya lagi. Nah, akhirnya saya pun ikut tuh bersama mereka. Dan pas kami melewati SD, terdengar nih suara yang memanggil nama saya dengan jelas. Saya hanya diam saja, tidak menceritakannya kepada teman saya karena takut dia juga merasa takut nih guys. Nah, pas pulang, teman saya memacu motor dengan kencang saat melewati SD itu kembali. Sampai-sampai rem belakang motornya itu patah karena kencangnya motor itu di jalan yang rusak. Setelah sampai di pos ronda, teman saya menanyakan nih, apakah saya mendengar suara yang memanggil namanya atau tidak. Saya mengatakan bahwa saya juga mendengar suara tersebut, namun suara tersebut memanggil nama saya, bukan nama dia. Jadi ternyata suara itu memanggil nama kami berdua nih guys, dengan suara dan waktu yang sama. Dan pada akhir tahun 2013, saya berencana menginap nih di rumah bibi saya. Ya, karena memang ya setiap hari Minggu dan hari Sabtu dan Minggu itu saya selalu menginap di sana. Dan baru pulang kembali ke rumah di hari Seninnya untuk pergi ke sekolah. Waktu itu bibi saya sama suaminya sedang keluar tuh guys, buat jalan-jalan ya kan. Saya di rumah nih ditemani sama temannya paman saya. Paman saya ini berdua nih guys sama doinya. Nah, saya main PS aja nih di rumah sendirian, sedangkan teman paman saya lagi pacaran di teras rumah. Tepat di pinggir saya yang sedang main PS, diparkir tuh motor Kawasaki 4 tak. Jadi paman saya ini punya 2 motor ya guys, yang satu motor Matic, yang satunya lagi motor yang sedang diparkir di pinggir saya. Nah, paman saya pernah bilang nih guys, kalau di rumah ada auman harimau, jangan heran katanya, karena auman itu berasal dari penunggu motor tersebut. Singkat cerita, saya sedang asik-asik aja nih main PS ya kan. Nah, tiba-tiba ada tuh terdengar auman harimau yang membuat saya berhenti sejenak. Dan karena penasaran, saya pun mengikuti sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari mesin motor tersebut.
Namun saya tidak heran juga ya kan, karena sudah diberitahu sebelumnya. Namun beberapa saat kemudian saya melihat foto almarhum kakek saya tuh guys. Tiba-tiba foto itu bergerak ke kiri dan ke kanan setengah lingkaran, yang sontak membuat saya lari ketakutan keluar rumah. Teman paman saya menanyakan nih guys, kenapa saya lari ketakutan. Saya langsung aja nih menceritakannya. Awalnya dia nggak percaya nih guys. Namun setelah kami mengecek kembali foto tersebut, foto itu masih bergerak, dan sontak itu membuat kami lari lagi keluar nih guys, karena saking takutnya ya kan. Nah, dan akhirnya kami memutuskan untuk diam di luar rumah sambil menunggu paman dan bibi saya pulang. Nah, kejadian berikutnya masih di rumah yang sama nih guys, dimana waktu itu saya sedang mengerjakan fotokopi borongan soal ujian anak-anak SD nih guys. Karena ya setiap 6 bulan sekali memang paman saya itu suka menerima orderan dari beberapa SD nih guys. Nah, saat saya sedang begadang mengerjakan fotokopi tersebut, ya kira-kira kurang lebih jam 1 dini hari lah ya, saya yang sedang fotokopi soal ujian mendengar nih guys suara kucing berkelahi di luar. Saya inisiatif aja tuh untuk melihat ya kan, dan mencoba untuk mengusir kucing-kucing tersebut. Dan pas saya lihat, ternyata memang ada 2 kucing nih guys yang sedang berkelahi. Saya pisahin aja tuh kucingnya. Setelah saya kembali ke ruang fotokopi, saya dengar lagi tuh suara kucing yang berkelahi itu lagi. Dan pas saya lihat kucing itu hanya 1 ekor nih guys. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kucing itu ukurannya berubah menjadi ukuran seperti sapi dewasa nih guys. Yang padahal tadi pas saya mengusir kucing tersebut, ukurannya itu normal-normal aja nih guys. Namun kini kucing itu sudah berubah ukuran menjadi seukuran sapi dewasa. Dan memandang saya nih guys, kucing itu memandang saya dengan tatapan menakutkan nih. Sontak saja ya kan, saya lari ke rumah dan langsung pergi ke kamar. Sampai-sampai saya lupa mematikan mesin fotokopi tersebut dan lupa juga mengunci tempat tersebut. Nah, pas pagi harinya paman saya menanyakan tuh, kenapa semalam saya tidak mematikan mesin dan mengunci ruang fotokopi tersebut. Saya ceritain aja tuh bahwa saya melihat kucing yang seukuran sapi dewasa. Nah, paman saya sudah tidak heran lagi nih. Dan kemudian ia menceritakan bahwa di rumah tersebut memanglah angker nih guys. Dan di belakang rumah ternyata juga ada kuburan orang Cina yang dulu pernah tinggal di rumah tersebut sebelum paman saya membelinya. Kita time skip lagi nih guys ke kejadian berikutnya, yang dimana waktu itu saya sudah bekerja di salah satu apartemen di kota Bandung, yang dimana saya bekerja sebagai security nih di apartemen tersebut. Apartemen tersebut itu pas saya kerja di sana, itu apartemennya itu masih baru nih guys, baru banget jadi, makanya penghuninya pun masih sedikit nih dan banyak ruangan yang masih kosong. Kebetulan pada malam itu saya ditugaskan di area CCTV nih guys, yang dimana saya memantau area lobi, parkiran, lift, dan 1 CCTV lagi dipasang tepat di pintu ruang CCTV tersebut. Pada malam pertama, tepatnya di lift tower A,
saya melihat nih yang tadinya lift itu tertutup tiba-tiba terbuka. Saya mengira aja tuh ya kan ada yang mau masuk lift tersebut. Namun setelah saya menunggu beberapa menit, tidak ada satu orang pun yang masuk ke lift tersebut. Dan saya heran juga nih, kenapa lift tersebut yang biasanya ketika lift itu terbuka dan tidak ada orang yang masuk, dalam hitungan detik itu si pintunya tuh langsung tertutup lagi nih guys. Namun ini menunggu beberapa menit atau lebih lama dari sebelumnya. Dan anehnya, lift itu tetap berjalan nih guys ke lantai basement yang paling bawah. Nah, pas berhenti di basement 3, tiba-tiba pintu lift tersebut kembali terbuka. Dan alangkah terkejutnya saya yang melihat sosok pocong yang masuk ke dalam lift tersebut. Sontak saja nih, saya lari menuju pos karena ketakutan dan meminta teman saya berjaga di ruang CCTV tersebut untuk menemani saya nih guys. Nah, sampai paginya nggak ada tuh kejadian-kejadian anehnya lagi. Mungkin karena udah ditemenin juga ya kan sama teman saya. Nah, di malam yang kedua, saya ditemani lagi nih guys sama teman saya di ruang CCTV tersebut. Nah, ketika kami sedang mengobrol sambil memantau CCTV, saya melihat nih ada sosok bayangan hitam tepat di pintu ruangan CCTV tersebut. Saya bilang aja nih kepada teman saya, namun ia tidak melihat bayangan tersebut dan mengatakan bahwa saya berhalusinasi. Tak lama kemudian, terdengarlah suara ketukan pintu di ruangan CCTV tersebut. Sontak saja kami mengecek CCTV untuk mengetahui siapa orang yang mengetuk pintu tersebut. Namun, yang membuat kami kaget sampai ketakutan ialah tidak ada orang di depan pintu tersebut. Hal itu membuat kami ketakutan dan meminta bantuan kepada petugas yang ada di pos nih guys. Namun bukan suara teman saya nih yang menjawab panggilan saya di HT. Akan tetapi malah ada suara perempuan yang menangis histeris. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk lari nih guys menuju pos. Dan setelah kejadian itu, saya tidak mau lagi nih guys ditempatkan di ruang CCTV tersebut. Nah, jadi itu guys beberapa pengalaman horor yang saya pernah alami di part 1 ini guys. Kita lanjut ke part 2 ya di next video, yang dimana saya alami di toko tempat saya bekerja selama 1,5 tahun. Nah, saya bekerja di toko itu setelah saya keluar dari apartemen tersebut nih guys. Dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten horor di channel ini, jangan lupa nih guys beri dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe channel ini guys. Dan jika ada kritik dan saran, panein aja nih kolom komentar. Singkat cerita, saya host Tombol Horor pamit undur diri. See you next video. Bye bye.